Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan bahas tentang menentukan calon pasangan hidup kita atau jodoh kita. Saya coba mengangkat tema ini karena atas dasar keprihatinan saya melihat kondisi pasangan-pasangan muda zaman sekarang itu begitu banyak yang bercerai atau berpisah, yang menyebabkan anak-anak kita yang menjadi korban. Memang betul, pilihan terakhir adalah saat ada permasalahan yang sulit dipecahkan pada saat berumah tangga, yaitu bercerai. Tapi di sini saya bukan akan membahas pasca pernikahan, tapi saya menitik beratkan di sini adalah bagaimana menekan angka perceraian dengan memilih pasangan yang benar. Baik, saya banyak melihat kajian-kajian dari ustadz gitu tentang menjalin rumah tangga, bagaimana pasangan dalam berumah tangga, itu sudah banyak dibahas. Tapi jarang sekali yang dibahas itu adalah bagaimana memilih sebelum pernikahan berdasarkan, kalau saya karena muslim, berdasarkan ajaran Islam. Karena dulu saya ingat kalau dari orang tua zaman dulu ada istilah cari jodoh itu harus dilihat bibit bobot bebetnya. Gak ada yang salah, betul. Tapi ada yang kurang. Memang dalam ajaran Islam itu bibit bobot bebet itu memang diharuskan gitu. Jadi kita melihat bagaimana asal usul dari keluarga calon pasangan kita itu harus gitu. Bahkan mungkin bukan hanya dari perilaku, adat istiadat, pendidikan. Maksud saya pendidikan di sini bukan hanya pendidikan formal ya, tapi lebih menyentuh ke pendidikan tata krama di keluarga, pendidikan adab gitu ya. Terus kedua, kalau dalam Islam itu carilah jodoh yang sepadan ya. Ini penting karena kalau terlalu jauh pola pendidikan di keluarganya gitu ya, sepadan itu belum tentu. Misalnya yang kaya dengan yang kaya, yang miskin, yang sarjana dengan saya, bukan seperti itu, tapi lebih ke pendidikan basic ya, pendidikan agamanya, pendidikan keluarganya ya. Syukur-syukur kalau pendidikan akademiknya juga tidak terlalu jauh, karena nanti akan menjadikan kalau terlalu jauh pertentangan dalam mendidik keluarganya setelah menikah, dalam menentukan visi misi di keluarganya setelah menikah, atau dalam komunikasi gitu ya. Jadi sepadan itu lebih luas.
Karena gini, bisa jadi pasangan kita tuh pendidikannya SMP secara formal. Misalnya saya sarjana, pasangan kita SMP. Tapi ada juga yang pendidikan formal SMP itu dia secara informal banyak kali belajar otodidak, sehingga pola pikirnya, wawasannya sama dengan pendidikan yang sarjana gitu. Jadi kalau saya di sini tidak terlalu terpaku gitu ya, bahwa kalau S2 dengan S2, dokter dengan dokter, enggak. Tapi sepadan di sini artinya lebih luas. Jadi misalnya pendidikan karakter di rumah tangganya itu sebanding pendidikan formalnya ya tidak terlalu jauh beda, pola pikir, wawasannya tidak jauh beda. Kalau sama kan tidak mungkin ya, karena akan sulit ya yang pola pikirnya sama, pendidikan keluarganya sama, enggak. Makanya dalam agama diajarkannya kita carilah pasangan yang sepadan, itu dalam hal memilih gitu. Terus kedua, banyak yang dilupakan bahwa pengetahuan anak itu tentang mencari jodoh itu adalah istikharah. Karena gini, istikharah itu adalah kita memohon, meminta kepada Allah calon pasangan pilihan hidup kita itu yang diketahui oleh Allah masa kini dan masa yang akan datang. Kalau kita mengetahuinya masa lalu dan masa kini, mungkin kalau masa lalu kita melihat dari track recordnya, kita melihat teman-temannya, saudaranya, orang tuanya. Kalau masa kini ya kita pada saat menjalani, kita saat komunikasi sebelum menikah kita bisa mengetahui pengetahuan tentang pasangan kita yang kekiniannya. Tapi kita tidak pernah tahu untuk hari esok, bulan depan, tahun depan, puluhan tahun ke depan. Dan itu hanya ada di pengetahuan Allah. Banyak yang salah kaprah. Dulu saya sempat gitu berpikir sebelum menikah itu jodoh itu di tangan Allah, dan kalau sudah jodoh kita mau berbuat apapun ya tetap diarahkan ke si A gitu misalnya. Itu saya sempat berpikir gitu. Tapi untungnya dalam menggali pengetahuan agama, ternyata saya menemukan gitu bahwa ada perintah Allah untuk kita istikharah gitu, dalam hal menentukan jodoh gitu. Nah disitulah saya berpikir bahwa betul gitu, bahwa calon jodoh kita itu ditakdirkan oleh Allah. Tapi ada calon takdir kita tentang jodoh itu ternyata tidak satu. Kenapa tidak satu? Ya karena ada diperintahkannya sholat istikharah. Itulah saya terbuka bahwa istikharah itu, kenapa Allah memerintahkan istikharah? Berarti ada calon jodoh kita yang sudah ditentukan oleh Allah itu yang lain, tidak hanya satu. Mungkin si A, si B, si C dan sebagainya. Apakah 1, 2, 3, 4? Ya, wallahu alam.
hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas tidak satu, saya meyakini itu. Kalau cuman jodoh kita itu satu, ya tidak mungkin ada perintah untuk istikharah. Ya alhamdulillah gitu, pengetahuan itu saya dapat sebelum saya menikah, sehingga pada saat menentukan jodoh itu, pertama tadi mungkin secara pengetahuan saya mencari dulu ya, membondang bandingkan, mencari tahu ya, maksudnya mencari tahu tentang si A atau si B itu kepada lingkungannya yang terdekat, kepada temannya, sanak saudaranya, seperti itu. Terus kedua, tentunya harus memang dengan hati ya, dengan cinta, karena cinta itu adalah salah satu anugerah. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, memang pasti dari rasa suka cinta itu yang sebagai anugerah tadi, jalan pintu masuk untuk menentukan, salah satu untuk menentukan jodoh kita itu. Tapi pada saat melangkah menuju ke pelaminan atau pernikahan gitu, maka istikharah itu adalah yang terpenting. Apalagi di zaman sekarang, saya sangat prihatin sekali. Bukan hanya perceraian pasangan laki dan perempuan, tapi sekarang ada yang bercerai karena setelah menikah ternyata pasangan kita sejenis gitu. Yang laki ternyata dibohongi oleh pasangannya laki-laki yang pura-pura perempuan, yang perempuan menikahi sesama jenis perempuan karena dibohongi pura-pura jadi laki-laki. Nauzubillah. Maka disitulah pentingnya istikharah. Belum lagi masalah-masalah lain, walaupun dengan lawan jenis kita menikahinya, tapi banyak karakter-karakter yang menyimpang saat ini. Misalnya ternyata laki-laki itu juga selain menyukai wanita juga menyukai sesama laki-laki, dan itu diketahui banyak setelah menikah. Atau punya karakter-karakter yang keji, karakter-karakter yang zolim, karakter-karakter yang jadi apa, yang menimbulkan KDRT setelah pernikahan, kekerasan gitu. Aduh, memang berat gitu ya untuk saat ini. Nah, disitulah maka pintu gerbang terakhir, saringan terakhir adalah kita memohon kepada Allah dengan lewat istikharah, sehingga diharapkan pernikahan kita akan langgeng. Kenapa? Kalau pernikahan kita utuh, maka anak-anak kita akan dibesarkan dengan orang tua yang utuh, orang tua yang baik, pendidikan yang baik, yang menyebabkan anak-anak kita pun tumbuh dengan baik. Kalau anak-anak kita tumbuh baik, maka dia akan menjadi pasangan hidup lawan jenisnya dengan perjalanan hidup rumah tangga yang baik. Gitu. Seperti pembahasan kajian saya sebelumnya, bahwa saya pernah membahas tentang lucinta lunak, itu salah satunya gitu. Bagaimana kita harus menjadi orang tua yang baik, ya orang tua yang baik karena kita punya pasangan yang baik. Pasangan yang baik diawali dengan pencarian pasangan yang baik, bukan hanya rasa cinta, suka, atau sepadan, tapi juga dengan pilihan Allah. Kita memintakan pilihan Allah yang terbaik, seperti itu.
Jadi di sini titik beratkannya adalah tadi ya, gitu. Pintu gerbang terakhirnya adalah istikharah, itu ya, supaya nanti kita diharapkan mempunyai anak-anak yang kualitas, gitu. Terus kedua, apa fungsinya tadi memilih harus yang sepadan? Di sini saya jelaskan sedikit. Karena pasangan kita jika punya pola pikir, punya wawasan, punya lingkungan basically pendidikan keluarganya yang setara, maka pada saat kita berkeluarga, maka visi misi di keluarga itu akan sama, gitu. Jangan sampai nanti suaminya mendidiknya ke jalur A, istri ke jalur B, itu terlalu jauh. Istrinya pengen anaknya sarjana, sedangkan suaminya cukup SD aja, yang penting kan hasilnya bekerja. Nah, itu akan jadi pertengkaran, gitu ya. Terus ketiga, niat ya, tadi kan cari yang cinta, terus sepadan, terus istikharah, lalu niat menikah. Ini juga banyak yang pernikahan itu dengan niat yang salah. Padahal kalau dalam Islam, maka pilihlah pasangan kita itu yang keimanannya yang baik. Anda bisa memilih karena kekayaannya, karena hartanya, karena jabatannya, karena kegantengannya atau kecantikannya. Tapi kalau niatnya hanya karena kecantikannya, itu akan hilang. Kita akan kecewa. Ujungnya kita tidak akan mendapatkan apa. Kalau hanya hartanya juga sama. Maka kata Allah, pilihlah karena keimanannya. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh menikahi yang kaya, yang mapan, gitu, yang cantik. Tidak. Maksudnya setelah, karena kita pastikan secara secara karena melihat pasangan kita, kalau laki-laki melihat akan ketertarikan karena kecantikannya, kalau perempuan akan melihat karena kegantengannya, itu adalah anugerah ya. Pasti pintu gerbangnya di situ, terutama kan pasti dari mata turun ke hati ya, betul, nggak bisa ditampilkan dan nggak disalahkan juga, gitu. Jadi pasti awalnya kita oh kalau saya mungkin laki-laki, wah ini cantik, terus langsung ada rasa suka. Nah, tapi bukan hanya jatuh di situ, gitu. Karena perintah Allah harus melihat keimanannya, kita tindak lanjuti, gitu. Tindak lanjuti perjalanan cinta kita itu sebelum menikah, kita melakukan istikharah, gitu ya. Karena dari istikharah itu kita akan tahu pilihan Allah yang terbaik. Jadi bukan hanya karena kegantengannya atau kecantikannya, gitu. Tapi bisa jadi kalau Allah akan memilihkan karena keimanannya. Nah, jadi tidak dengan hawa nafsu, gitu ya. Tidak dengan hawa nafsu. Karena sudah lewat istikharah, maka insya Allah itu pilihan terbaik. Terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya, apa bahwa pilihan kita itu adalah sudah pilihan Allah lewat istikharah? Banyak
yang saya rasakan itu banyak jalan cara Allah memberikan pengetahuan kepada kita setelah istikharah, gitu ya. Dengan bisa jadi dengan tanda-tanda, dengan perasaan yang lebih kuat, atau dengan pengetahuan informasi-informasi yang masuk yang tiba-tiba ternyata bahwa dia itu perilakunya kurang baik, atau teman-temannya dia tiba-tiba memberitahukan kepada kita bahwa dia itu orang yang baik atau tidak, gitu. Atau ada masalah-masalah lain, misalnya tiba-tiba dia tidak, yang tadinya suka sama kita tiba-tiba dia selingkuh dari kita, selingkuh percintaan ya, jadi tiba-tiba dia menyukai dengan orang lain itu, atau menerima lamaran orang lain. Banyak cara. Jadi pada saat kita setelah istikharah oleh Allah diberi tanda-tanda yang tadi, maka kita harusnya bersyukur. Kita tidak jadi melangkah lebih jauh dengan dia. Kenapa? Kita sudah diselamatkan gitu. Tapi kalau kita memaksakan diri pada saat istikharah, berarti kita sudah memilih hana kecantikannya, karena hanya hartanya, karena hanya jabatannya. Siap-siap pada saat menikah, setelah menikah kita akan banyak dikecewakan. Apakah nanti dia selingkuh setelah menikah, apakah dia menikah lagi setelah menikah, apakah hartanya jadi tidak membawa keberkahan kepada kita, atau jabatannya tidak membawa keberkahan pada pasangannya. Itu adalah kesalahan dari kita, gitu ya. Saya banyak melihat gitu, banyak pasangan yang menikah karena hartanya atau kegantengannya, tapi ternyata hartanya atau kegantengan atau kecantikannya akan menjadi musibah untuk dirinya di saat dalam menjalani pernikahannya, yang ujung-ujungnya jadi perceraian, yang menjadi korban anak-anaknya, gitu ya. Nauzubillahimindzalik. Semoga video singkat ini akan menjadi pengetahuan. Kita akan coba membahas lagi dengan judul-judul yang lain, yang insya Allah ini akan membawa kebaikan kepada calon-calon pasangan hidup, yang pasangan-pasangan baru. Jadi ingatlah, istikharah adalah saringan yang terakhir ya, supaya pernikahan kita, pernikahan yang sampai akhir usia kita ya, yang menjadikan kebaikan untuk anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.